Halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi banyak ya pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di sekitar kita. Nah, salah satunya itu ada beberapa di dunia yang memang kabarnya pembunuhan itu sangat sadis. Menurut yang saya baca ya. Jadi ada sebuah pembunuhan sadis namanya dengan Axeman ya. Jadi setiap pembunuhannya itu dia menggunakan kampak. Makanya sekarang dinamain dengan Axeman. Nah, itu terjadi di New Orleans, sebuah tempat di negara Amerika Serikat dekat Meksiko. Sekitar tahun 1918 sampai 1919 itu terjadi beberapa pembunuhan yang sangat sadis. Ada 15 bulan. Jadi kota New Orleans itu di sekitarnya itu digegerkan dengan sebuah pembunuhan berantai yang sangat sadis. Dan dijuluki dengan nama Axeman. Nah, Axeman ini nggak punya senjata, jadi dia itu ciri khasnya membawa senjata dari rumahnya korbannya untuk membunuh korbannya yang ada di rumah tersebut. Dan kemudian dia meninggalkan begitu saja korbannya. Jadi pada tanggal 23 Mei 1918 di Magnolia Street 4901, Catherine dan Joseph Maggio tewas diserang dengan menggunakan kapak dan di leher keduanya disayat dengan pisau. Nah, jadi tubuh Catherine ini juga nggak cuma dibunuh aja. Tubuh Catherine juga semuanya dipenggal dan tubuh Joseph itu mengalami banyak luka parah. Dan mayat keduanya ditemukan oleh saudara laki-laki Joseph yang tinggal di rumah yang sama. Dan saudaranya Joseph tersebut menemukannya, tapi dia tidak mendengar apapun itu. Dan yang anehnya lagi, barang yang ada di sana itu nggak ada yang hilang. Berarti otomatis ini murni pembunuhan, bukan perampokan. Pintu dapur bagian bawah juga sempat dirusak oleh tersangka. Dan di sana juga ditemukan sebuah kampak. Nah, yang kampak ini yang buat bunuh mereka. Belum habis di situ, 1 bulan kemudian, itu pada tanggal 28 Juni 1918, itu di dekat Dergenis dan Le Harp Street, Lois B. Sumer dan Anna Lowe ditemukan meninggal dunia juga dengan bersimbah darah. Yang nemuin itu seorang tukang roti yang bernama John Zanka yang sedang mengirim roti. Nah, Louis bertahan dari penyerangan tersebut, sedangkan Anna hanya mampu bertahan selama 7 minggu sebelum akhirnya dia sekarat. Anna sempat mengatakan pada polisi bahwa seorang laki-laki berkulit putih membawa kampak telah menyerang mereka. Nah, ada kesamaan juga di kasus yang pertama dan kedua. Jadi panel pintu kamar di bawah pintu itu dirusak sama tersangka. Dan juga ditemukan sebuah kampak berlumuran darah juga sama. Oke, nggak sampai di situ aja. Kemudian tanggal 5 Agustus 1918, istri Ed Snyder ditemukan tergeletak oleh suaminya sendiri pada sore hari di rumahnya. Dia dilarikan ke rumah sakit dan dikabarkan masih bertahan dari penyerangan tersebut. Bahkan dia sempat melahirkan seorang bayi seminggu setelahnya. Berarti dia nggak mati, yang kasus ketiga ini nggak mati ya. Dan menurut penyelidikan, kapak milik mereka dilaporkan juga hilang dari gudang. Ada kasus selanjutnya, di tahun 10 Agustus 1918, tepatnya 5 hari kemudian, di dekat Tonti dan Grainger Street, Joseph Romano yang udah berumur 80 tahun, dia ditemuin juga tewas oleh keponakannya. Jadi keponakannya nemuin Joseph Romano ini udah meninggal dunia yang bernama Pauline dan Mary. Nah, jadi Paul dan Mary ini sempat mendengar Joseph itu kayak seperti berantem. Ada suara-suara bising bantingan atau apa gitu. Nah, kedua keponakannya ini juga sempat melihat orang yang memukul pamannya tersebut. Mereka mengatakan orang ini tuh tinggi, berpakaian gelap, dan memakai topi. Joseph kemudian dikabarkan meninggal 2 hari kemudian. Berarti sempat sekarat dulu, abis itu dia langsung meninggal. Nah, 7 bulan kemudian, pada tanggal 10 Maret 1919, Ross dan Charles Cortimiglia diserang. Charles sempat melawan walaupun pada akhirnya terluka dan keduanya bertahan. Namun anak mereka yang bernama Mary yang juga ikut diserang akhirnya juga tewas. Mereka bertiga diserang dengan menggunakan kampak yang mereka punya sendiri. Jadi ada kesamaan ya dari semua kasusnya. Terus di 5 hari kemudian
eh, penerbit koran di New Orleans yang bernama The Times-Picayune menerima sebuah surat yang berasal dari X-Men. Katanya jadi seperti ini. Jadi pada intinya mereka nggak pernah menangkap saya dan mereka nggak akan pernah melihat saya karena saya nggak terlihat. Bahkan bila mengelilingi bumi juga itu kalian nggak bisa melihat dia. Karena saya bukan manusia tetapi roh dan iblis yang jatuh dari neraka. Oke. Lalu dia juga menyinggung dan mengancam pihak kepolisian. Jadi isi suratnya kayak gini. Jadi intinya di surat yang kedua ini polisi diancam kalau kalian sampai mencoba mencari-cari siapa pelakunya, siapa itu X-Men, dia nggak akan segan mendatangkan X-Men lagi ke rumah orang tersebut. Dan dia juga mengingatkan semua orang bahwa dia bisa melakukan hal yang lebih buruk. Ada lagi suratnya seperti ini. Intinya jadi nggak akan diragukan lagi untuk masyarakat Orleans ya, menganggap saya sebagai pembunuh paling mengerikan. Tetapi saya bisa jauh lebih buruk jika ingin sesuka hati membunuh ribuan warga karena aku dalam hubungan dengan malaikat maut. Wow. Dan yang paling sangat membuat bingung masyarakat New Orleans, jadi ada satu surat lagi, itu seperti ini. Jadi intinya itu barang siapa yang pada malam itu tidak menyetel lagu jazz atau tidak memutar lagu jazz, itu dia akan datang menghampiri orang itu dan membunuhnya. Jadi X-Men akan datang. Nah, jadi pada malam itu penduduk New Orleans semuanya muter lagu jazz dan akhirnya pada malam itu tidak ada yang meninggal. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1919, Steve Boca terluka parah di rumahnya setelah dia terbangun dari tidurnya menemukan sebuah laki-laki membawa kapak. Sempat juga berlari untuk kemudian menelpon polisi, namun setelah dia dipukul berkali-kali di kepalanya, dia tidak mampu mengingat karena pukulan di kepalanya tersebut. Jadi dia sempat dipukul kepalanya berulang kali sampai dia tuh nggak sadar dan dia terbangun, dia tetap nggak ingat gitu. Kemudian di awal September 1919, Sarah Lauman yang berumur 19 tahun ditemukan juga diserang oleh seorang pria pembawa kampak memasuki rumahnya lewat jendela yang terbuka. Ketika dia sadar, dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Yang terakhir ya, pada tanggal 27 Oktober 1919 juga, di sudut South Scott dan Ulloa Street, The X-Men kembali menyerang Esther dan Mike Pepitone. Esther terbangun sekitar jam 1 pagi karena mendengar teriakan suaminya. Kemudian dia lari ke kamar dan kepala Mike sempat dipukul sebanyak 18 kali. Dan 2 jam kemudian dia meninggal. Sebuah baut yang digunakan sebagai pengaman tenda sirkus ditemukan di sana, diduga dijadikan sebagai salah satu senjata untuk menyerang Mike. Dan secara kebetulan aja, 2 blok dari rumah Pepitone terdapat sebuah sirkus yang berlangsung pada malam itu. Nah, jadi itu adalah serangkaian pembunuhan berantai yang terjadi di New Orleans. Sekarang kita bahas ada 3 teori di dalam pembunuhan sadis ini. Teori yang pertama adalah mungkin tidak semua penyerangan yang terjadi dilakukan oleh X-Men. Beberapa berspekulasi ya, dugaannya penyerangan terakhir yang dilakukan terhadap Mike Pepitone sebenarnya justru dilakukan oleh mafia, bukan dengan X-Men. Karena ayah Mike pernah membunuh seseorang di masa lalu. Jadi ada sangkut pautnya dengan balas dendam. Serangan X-Men yang lainnya diteliti secara cermat adalah penyerangan kedua terhadap Louis Besumer dan Anna Lowe. Saat penyerangan terjadi, Anna tewas di tempat sedangkan Louis hanya mengalami luka parah. Kemudian Louis dihukum atas kematian Anna dengan cara yang aneh. Jadi Louis Besumer ini dianggap dia yang membunuh Anna Lowe. Ya bisa jadi sih, mungkin ini bukan dari orang lain juga, bisa jadi dia adalah Louis Besumer sendiri. Nah, polisi juga menemukan bahwa Louis mampu menulis dalam bahasa Yahudi dan Rusia.
Jadi mereka menyimpulkan bahwa Louis adalah seorang mata-mata Jerman atau mata-mata untuk Kaisar Rusia, dan penyerangan yang dia alami tidak ada hubungannya dengan X-Men. Dan sebelum meninggal, Anna sempat mengatakan bahwa Louis adalah seorang mata-mata Nazi. Jadi beberapa orang juga berteori bahwa Anna dan Louis berselisih hingga Louis menyerang Anna. Meskipun begitu, pada akhirnya Louis tetap dibebaskan. Dan ada beberapa hal yang menyatakan bahwa penyerangan terhadap Louis dan Anna murni dilakukan oleh X-Men. Jadi bisa ini adalah kelakuannya X-Men atau Louis ya. Nah, terus teori yang kedua, jadi beberapa orang percaya X-Men ini bukan manusia, jadi dia adalah makhluk supranatural yang bisa masuk ke dalam celah pintu yang sangat kecil. Setelah dia masuk ke pintu, dia bisa berubah jadi manusia yang besar lagi. Ya bisa jadi sih. Nah, teori yang ketiga itu mengarah pada tersangka yang bernama Joseph Mumfre. Jika kalian teliti dari penyerangan Esther dan Mike Pepitone, Esther bertahan dari penyerangan, kemudian dia dipindah ke Los Angeles dan menikah dengan seorang laki-laki bernama Angelo Albano. Nah, di 2 tahun setelah kematian Mike, Angelo justru menghilang dan tidak pernah ditemukan. Esther sempat mengingat bahwa sebelum dia dan Angelo menikah, Angelo pernah mengakhiri hubungan bisnis dengan seseorang yang mempunyai nama Joseph Mumfre. Jadi bisa jadi barangkali itu adalah balas dendam juga. Nah, pada tanggal 5 Desember 1921, Mumfre pernah mengunjungi rumah Esther di Los Angeles dan Mumfre meminta uang sebesar 500 US dollar dan semua perhiasan milik Esther mau diminta semua. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan uang ya, dengan bisnis. Mumfre juga sempat mengancam bahwa dia akan membunuh Esther sama seperti dia membunuh suaminya. Nah, tapi tidak sampai di situ aja, Esther justru langsung membunuh Mumfre dan dengan revolver pistol. Kemudian ketika Esther ditangkap karena membunuh Mumfre, Esther mengklaim bahwa Mumfre adalah X-Men dan sempat melihat dia kabur setelah membunuh suaminya. Namun pihak kepolisian juga nggak nemuin nih bukti-bukti yang ada di Mumfre dengan kematian Mike. Nah, kemudian Esther dibebaskan atas pembunuhan yang dilakukan terhadap Mumfre. Ada beberapa hal yang menjadikan Mumfre adalah The X-Men. Jadi Mumfre menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok pemerasan di New Orleans yang korbannya adalah orang-orang Itali. Mumfre juga masuk keluar penjara udah dalam waktu 10 tahun terakhir, dan secara kebetulan Mumfre keluar penjara bersama dengan munculnya berita X-Men. Ya bisa jadi juga kayak gini. Tetapi sampai detik ini tidak ada yang bisa memastikan dan memperkirakan dengan pasti bahwa Mumfre adalah X-Men. Karena kan saksi mata yang ada di beberapa lokasi itu juga bisa aja salah. Jadi sampai sekarang pun Mumfre tidak diberitakan pasti dia adalah pelakunya. Menurut saya teorinya yang paling bisa mendekati itu adalah teori yang ketiga. Karena waktu keluar dia penjara dengan waktunya beredar berita X-Men itu tepat banget. Hampir semua detektif itu memperkirakan memang teori yang ketiga juga lebih pasti sih. Karena kan yang kedua dan ke satu itu agak kurang. Nah, bagaimana menurut kalian? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi seperti itu cerita dari X-Men ini. Jika kalian butuh linknya yang bisa dibaca, aku bakal cantumin link di bawah. Bisa kalian baca-baca juga dari sumbernya langsung. Gimana sih sebetulnya cerita pembunuhan X-Men ini? So, gimana menurut kalian cerita di X-Men pada hari ini? Bisa kalian tulis di kolom komentar juga. Jika kalian suka, klik like. Dan jangan lupa juga subscribe. Oke, akhir kata saya ucapkan see you next time video.